هل تفضل للفارق الأول أو الفرقة الأولى؟ Mana kelompok satu ada yang sudah hadir? Nah, hadir Ustaz. Ya, silakan ditampilkan videonya ya, langsung. Nanti setelah menampilkan video, nanti silakan kelompok lain memberikan catatan, boleh itu al-uyub atau mazaya atau apapun itu ya yang perlu disampaikan gitu. Nanti kita bisa sempurnakan video yang sudah dibuat dengan masukan-masukan dengan al-iqtirahat wa mudakhalat yang diberikan oleh peserta lain. Nah, tafadhal lil firqah al-ula. Oh iya, sebelumnya izin share screen Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaranya sudah terdengar? Nah, wadih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukuma? Alhamdulillah. Sobahul khair. Tayyib al-an sanadrus an-nahwu babul asmaul isyarah. Nah, jadi kita akan belajar tentang nahwu, yaitu bab ismul isyarah. Nah, isyarah ini contohnya ada hada, galika. Kalau di Indonesia haza ini kayak ini dan zalika ini itu ya. Jadi haza ini kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat. Sedangkan zalika itu kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Nah, mereka ini termasuk ke dalam mufrad mudzakkar. Sedangkan sebaliknya nih, hadihi dan tilka, mereka sama aja artinya, ini dan itu. Tapi bedanya mereka itu termasuk ke dalam mufrad muannats atau untuk perempuan ya. Kalau ini untuk laki-laki, kalau ini untuk perempuan. Terus selanjutnya ada hadani, ada hadaini. Jadi ini itu bentuk ke dalam musanna atau jamak untuk muzakkar. Ini juga sama ya kayak hazani dan hazaini, cuman beda tak doang di sini ya.
hatani dan hataini, yaitu untuk musanna, muannats, jamak untuk perempuan. Dan yang terakhir ini ada haulai atau ulaika. Nah ini jamak ya, bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannats, bisa untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah selanjutnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, biar makin paham ya, Ibu akan kasih teks yang di dalam teks ini tuh ada kata-kata tunjuk ini nih. Nah, sebelum kita bahas nih, ada apa aja sih di teks ini yang ada kata tunjuknya. Kita baca dulu teksnya ya secara keseluruhan. Melati terlebih dahulu boleh dibaca. Al-umratu labisa nasiyun malabisal ihrami li ya'tamahi thumma ukiba ta'ihata wa kana fi intidharihi bimatahi jiddatun sadiquhu Ahmad ukiba nasiha wa Ahmadi sayaha ila Makkah wa qabla an yasila ila Makkah qala Ahmad hadhihi Makkatul Mukarramah mahbitu nubuwati wa masyrikul Islam walamma wasala ilal baiti qala Ahmad hadza baitullahil haram tabdu alaihil azimatu wal jalal. Sampai situ aja ya. Coba sekarang dilanjut ke Nadia. Wa hadhihi al-Ka'batul musyarrifah qiblatul muslimina fi masyariqil ardi wa magharibi wa hadanil makani Safa wal Marwa yas'a bainahumal hujjat sab'ata ashwat hatani mi'danatani min mu'adzinil baiti yasma'u minhumal adani likulli shalah wa haula'i nisa'u ta'ifatun haulal Ka'bah wa haula'ir rijal jalisuna yantaziruna sholatul jamaah. Tayyib, syukran. Nah sekarang kita akan membahas ya. Kita agak membahas artinya sedikit ya biar ngerti nih apa sih maksudnya. Jadi ini tuh tentang umroh ya. Ada siapa di sini fa'ilnya atau pelakunya, ada Nasir mengenakan pakaian ihram, terus Nasir Ahmad, kemudian Nasir dan temennya si Ahmad ini mereka bersama-sama ke Mekah, lalu mereka saling berdiskusi seperti itu ya tentang Mekah ini gitu. Kayak Mekah ini tempat turunnya Nabi, berjayanya Islam. Terus kegiatan apa saja yang dilakukan di Mekah ini seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan bahas nih isim-isim isyarah yang ada di sini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak isim isyarahnya ada di mana aja nih? Boleh tunjuk tangan. Siapapun. Oke, Nadia, yang mana nih isim isyarahnya? Yang pertama ada Iya betul. Hazihi, kenapa tuh hazihi? ini keterangan kota. Nah, jadi menggunakan mufrad muannas. Betul sekali. Terima kasih ya Nadia. Nah,
Ada yang tahu lagi gak nih di mana lagi? Ya, Melati silakan. Di kalimat qala Ahmad hadza baitullahil haram. Hadza. Kenapa tuh kok ada? Di sini hadza itu untuk al-bait. Nah, al-bait itu bentuknya itu mufrad mudzakkar. Nah, syukron, betul sekali ya Melati. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan aja ya. Selanjutnya itu ada hazihi ka'bati kan. Ada tamar buto dan selain itu karena kayak tadi ya Ka'bati Makkah itu kota ya, seluruh nama kota itu dihukum bilani. Wakili si Makanani. Nah, Makanani ini asalnya tadinya makan ya, makan kan nggak ada tamar butohnya, dan makan ini menunjukkan tempat lebih dari satu. Nah, jadi jamak gitu ya. Jadi Makanani ini pakainya hazani dan dia termasuk muzakkar tadi ya. Masuk ke dalam ini nih hazani. Nah, terus ada hatani juga di sini, mi'zatani. Nah, dari mi'zanatun gitu ya. Kan itu ada tamar buto, jadi nggak pakai ini lagi, pakainya ini karena dia muannas ya. Nah, terus ada haulai an-nisa. Haulai an-nisa masuknya ke sini ya. Jadi ini bisa dipakai perempuan dan dipakai untuk jamak. Dan dia dekat ya gitu. Kita jauh. Ini juga haulair rijal, kita bisa ubah ulaika rijal. Nah, rijalnya itu berarti jauh. Seperti itu. Apakah sudah paham? Ya. Alhamdulillah, mungkin kita cukupkan pelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya saran dan tanggapan baik dari Ustadz maupun teman-teman. طيب نعم تفضل. المداخلات من الطلبة، تفضل من الطلبة الآخرون. فلنقم المداخلات أو الاقتراحات لهذا الفيديو. تفضل قل مباشرة. Saya Ustaz. نعم تفضلي. Ya, tadi kalau menurut saya untuk video dari kelompok 1 itu penyampaian materinya udah bagus, udah dapat dipahami. Cuman kalau menurut saya kurang perkenalannya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu kan kalau teman-teman kelasnya kan udah tahu ya, kayak misalnya ini namanya Putri, ini namanya Nadia. Nah, tapi kan kalau dari Ustadznya kan belum tahu ini Putri itu yang ini Nadia yang ini. Jadi perkenalannya kayak kurang rinci buat di videonya. Terus mungkin sama tata letak kameranya tuh kayak kurang kelihatan gitu tadi Melatinya. Karena ketutupan sama Nadia. Mungkin gitu aja, Ustaz. طيب شكرا نبيلة لاقتراحها أو المداخلات. الآخر تفضل.
Boleh koreksi diri sendiri gak ya Ustaz? Maksudnya koreksi diri sendiri gimana nih? Jadi saya itu tadi salah jelasin Ustaz yang bagian hadani sama hatani itu saya bilangnya jamak, harusnya tasniyah. Kalau Oh, jamak oke. kan lebih dari dua. Oh, tasniyah ya. Ya, belum ini sudah ngaku sendiri ya. Ya, syukran. Syukran laki ala i'tirafik. Al-akhir tafadhal. Silakan. Yang lain yang memiliki apa? Catatan ini bukan untuk melemahkan karya kelompok satu ya, tapi untuk melengkapi, tuh, untuk melengkapi supaya nanti setelah betul-betul ada penyempurnaan baru kita bisa publish gitu ya, untuk contoh untuk contoh di angkatan yang selanjutnya atau mungkin untuk mahasiswa PBA di luar UNJ gitu kan ya. Tapi tentu perlu masukan ya, kata tidak mudah karat di ikmal hadal video. Ya silakan, ada lagi yang lain. Hmm. Oke. Kalau tidak ada pertama-tama kita berikan apresiasi ya untuk satu atas kerja bagusnya, kerja baiknya membuat video ini dengan memanfaatkan ruangan yang ada di GDS itu ya, mungkin di GDS kayaknya ya. Terlepas dari kekurangan ini itu hal yang wajar ya. Terlebih kalau bicara tentang apa namanya, tentang eh, sisi pengambilan gambar dan lain-lain pasti akan terbatas gitu ya kalau di ruang seperti itu. Yang pertama menyambung dari yang disampaikan Nabila tadi, meskipun memang di buku tidak disampaikan ya, sebaiknya nanti untuk perbaikan yang nanti ini nanti bisa videonya disambung saja, tidak usah di, kalau mau buat dari awal lagi silakan gitu ya kalau memungkinkan, kalau tidak ya disambung juga tidak apa-apa. Jadi memang betul ya, memang karena tidak di buku inti disampaikan, sebaiknya kegiatan pendahuluan itu ada gitu ya. Jadi seolah-olah betul ngajar dalam kondisi yang sesungguhnya saja, karena mengajar di sekolah dengan di mahasiswa itu berbeda. Kalau saya tidak perlu membuka panjang-panjang ke mahasiswa itu biasa kalau di perguruan tinggi gitu ya. Tapi kalau saya ngajar di SMA misalkan, itu pembukaan sampai penutupan itu harus runtut, betul-betul harus runtut ya. Karena kalau siswa kan masih banyak bergantung kepada kita. Kalau mahasiswa kan sudah bisa belajar mandiri. Walaupun dosen tidak datang misalkan, tapi mereka sudah harus bisa mandiri. Nah, jadi nanti ke depannya adegan guru masuk kelas, menyiapkan tempat duduk, memberikan salam, mengecek kehadiran itu harus ada gitu ya, untuk melengkapi itu. Jadi seperti biasa aja kalau kita masuk kelas gitu ya, menyiapkan nanti ada kegiatan yang namanya apersepsi kan. Apersepsi itu adalah kegiatan yang mengaitkan antara pelajaran yang dulu dengan pelajaran yang akan dipelajari hari ini gitu. Ya, misalkan minggu lalu kita sudah membahas nas halaman sekian berjudul ini gitu ya. Hari ini kita akan melanjutkan nas yang kedua judul ini. Itu kurang lebih seperti itu. Ya, lebih baik lagi jika dihubungkan antara keterkaitan materinya jika ada. Ya, gitu. Nah, itu namanya apersepsi. Kemudian sesuatu yang fundamental di Thoriqah Al-Qawaid wa Tarjamah ini adalah eh, kelompok satu terjebak dengan istilah kawaidnya ya. Coba kenapa saya sampaikan terjebak dalam masalah kawaidnya, saya coba share nih. Oke.
kita tandai ya. Nah, ini yang awalan dulu ya tadi ya. Fa fi bidayatil qissah yadkhulu al-muallim ila hujrati dars wa tullab jalisuna ala maqa'idihim wa kutubuhum maftuhah intizaran lidarsin jadidin aw lil istikmari darsin sabiqin. Ya, ini agak terhapus teksnya. Jadi ini memang disebutkan ya, guru menyiapkan dan lain-lain, tapi itu tetap harus ada menurut saya untuk pembiasaan. Di sini hanya langsung disebutkan pada permulaan jam pelajaran, guru masuk kelas, kemudian siswa sudah dalam keadaan duduk di bangkunya masing-masing dan buku mereka terbuka. Tapi kan dalam kenyataannya kan tidak mungkin buku mereka terbuka ya. Saya yakin tidak gitu. Apalagi kalau bukan pelajaran pertama. Ya. Nah, jadi ini pentingnya adanya kegiatan persiapan ya. Menyiapkan tempat duduk, mempersilakan membuka buku. Ya. Nah, di sini kan intitoran lidarsin jadid ya. Mereka menunggu untuk pelajaran yang baru. Ini sebenarnya persiapan saja ya. Persiapan saja yang bisa dikolaborasikan dengan tadi salam, menyiapkan tempat duduk, mengecek kehadiran gitu ya, berdoa. Kan di sini disebutkan ya, kalau di awal pelajaran kan berdoa gitu, hal yang lumrah yang biasa kita pelajari atau kita lakukan di sekolah. Nah, ini yang penting ya. Kegiatan yang pertama adalah yabda'u adarsu al-jadid binasin kiroin fi sadri sofhah ya. Yang pertama-tama itu dalam thariqah qawaid wa tarjamah itu adalah jadi tidak langsung ke qawaidnya, isim isyarah ya. Meskipun bisa saja kalau memang terputus ya pelajarannya, misalkan minggu lalu itu tidak selesai. Tetapi kalau dalam pelajarannya awal sekali yang pertama itu tidak langsung kepada qawaid, tetapi harus berbasis kepada teks dulu ya, harus berbasis pada teks dulu. Jadi siswa dipersilakan membuka buku halaman sekian, materinya apa, kemudian biasanya nanti di situ disediakan beberapa mufradat ya, dilafalkan dulu mufradatnya, misalkan kitabun, kemudian faslun, babun ya, kemudian nanti disampaikan artinya apa begitu. Setelah mereka mengulang beberapa kali, kemudian ada teks bacaan atau mungkin hibar ya, kadang-kadang hibar, kadang-kadang teks bacaan. Nah, kemudian dibacakan secara nyaring, kemudian nanti siswa mengikuti, kemudian siswa membaca tanpa adanya arahan guru. Jika ada kesalahan langsung diperbaiki ya, kemudian diganti oleh siswa lain untuk membaca nyaring, disampaikan artinya apa begitu. Kemudian mereka diberi dulu pertanyaan terkait teks ya, diberikan pertanyaan dan diberikan kesempatan juga untuk bertanya ya, tentu saja. Nah, setelah selesai itu teksnya baru membahas tentang mufradat qawaidnya ya, baru ke isim isyarah. Isim isyarah itu apa, contohnya bagaimana, penerapan dalam kalimatnya apa. Ini contoh penerapan isim isyarah dalam teks yang sudah dibaca. Nah, setelah selesai baru ada latihan tentang qawaid, tentang isim isyarah. Itu gambaran sederhananya seperti itu. Jadi dimulai dari teks ya, diakhiri dengan tes. Biasanya qawaid wa tarjamah itu seperti itu. Selama ini memang selalu diidentikan kalau pembelajaran qawaid wa tarjamah itu adalah pembelajaran kitab kuning di pesantren. Tapi dalam kenyataannya tidak persis sama menurut saya ya. Karena kan kalau dalam kitab kuning itu mereka memang lebih cenderung kepada ya betul terjemahannya disebutkan, tapi kan qawaidnya tidak disebutkan secara terperinci, hanya disebutkan kedudukannya ya. Dalam konteks pembelajaran di kelas agak berbeda
di bahasa Arab yang di luar kitab kuning ya. Tetapi betul-betul ini dimulai dari teks dulu. Nah, itu sebenarnya yang menurut saya catatan penting yang perlu diperhatikan ya. Jadi tadi kelompok satu sudah bagus ya, sudah jayyid jiddan gitu. Hanya nanti itu yang lupa ya, kegiatan awal termasuk di dalamnya persepsi, kemudian dimulai dari teks. Jadi jangan ujuk-ujuk dimulai dari isim isyarah gitu. Seharusnya begitu. Tapi dari teks dulu. Bisa saja itu terjadi kalau misalkan begini, minggu lalu sudah dibahas teksnya, terputus gitu ya, isim isyarahnya yang belum. Nah, itulah pentingnya kenapa ada kegiatan apersepsi, supaya nyambung. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks al-a'mal al-yaumiyah gitu ya. Dalam al-a'mal al-yaumiyah itu kita melihat ada beberapa kata yang artinya di sini, di sana, ini, itu. Nah, kata-kata itu dalam bahasa Arab disebut isim isyarah. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu isim isyarah. Nah, disambungkan. Jadi materi yang lalu disambungkan dengan materi yang akan sekarang. Nah, itu bisa seperti itu, tidak apa-apa. Kalau memang terputus di pertemuan yang minggu lalu. Gitu. Tapi kalau ini pertemuan pertama, sekali lagi ya, ini diawali dengan, nah ini kan al-jadid ya, ini kan Ayub Daud Adar Saljadid ya, Ayub Dawu Adar Saljadid bin Nasin Kiraiyin gitu kan. Pelajaran yang baru itu dimulai dengan nas bacaan gitu ya. Oke, ada lagi nggak yang lain mau disampaikan, silakan. Kalau saya tidak akan terlalu menyampaikan masalah teknisnya ya, karena itu kita perlu perlu memang tempat setting tempat yang bagus. Sedangkan sekarang untuk pinjam kelas agak susah begitu ya. Mungkin perlu di tempat yang lain yang lebih representatif. Jadi saya tidak terlalu akan mengomentari sisi teknis masalah kamera dan lain-lain, itu agak sulit ya untuk apa namanya, untuk mengomentari hal itu, meskipun itu juga perlu begitu. Tapi saya mengomentari dari sisi metodologinya saja dulu saat ini gitu. Karena nanti ada bagiannya di media pembelajaran ya kalau untuk yang sisi teknis seperti itu. Baik. Al-akhir, tafadhol. Hal indakum al-mudakhalat? Ada lagi masukannya? Nah, gitu ya, kelompok satu ya. Catatan dari saya hanya itu saja dari sisi metodologis. Jadi alangkah baiknya mungkin nanti dibaca lagi nih yang buku ini di bagian fi hujrati dars ya. Langkah-langkahnya apa saja. Meskipun di sini tidak disampaikan lengkap, misalkan tadi ya, penyiapan kondisi kelas, salam, persepsi itu disiapkan, itu sebaiknya ditambahkan, tidak apa-apa gitu. Bid'ah dalam hal ini bagus gitu ya. Kemudian nanti ada, saya belum baca ke bawahnya lagi ya, lupa saya apakah ada kegiatan evaluasinya atau tidak. Ditambahkan juga evaluasinya, disediakan soalnya. Jadi video ini betul-betul antum seperti sedang ujian ujian mengajar gitu, gitu aja posisinya gitu. Nah, itu catatan dari saya. Jadi silakan nanti teks video lagi ya. Eh, Kemudian dimasukkan beberapa masukan tadi yang disampaikan baik dari saya maupun dari Nabila. Nah, nanti videonya diperbaiki. Jadi tugas akhir saya ya. Tugas akhir saya adalah merevisi video yang sudah dibuat itu saja. Ya, gitu. Tidak ada lagi tugas yang lain. Adapun nanti soal UAS itu akan diberikan, tetapi mungkin hanya beberapa soal saja. Begitu. Jadi perbaiki sesuai dengan teori yang ada di buku sini. Tidak perlu dari buku sini saja. Kalau memang agak sulit untuk apa namanya, agak susah untuk dipahami di teks ini, boleh antum cari buku pembanding yang ada bahasa Indonesianya. Ya, langkah-langkahnya seperti apa saja, Thariqah Qawaid Tarjamah itu, kemudian direpresentasikan, diaplikasikan dalam bentuk video mengajar. Begitu. Ya, nah, bisa dipahami kelompok satu ya? Bisa, Ustaz. Oke, baik. Saya ingin lihat satu lagi ya. Saya ingin lihat satu lagi. Jangan dihabiskan semuanya hari ini.
Oke, saya ingin coba lihat dari Thariqah 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 Asamiyah Asyafahiyah. Ada tidak? Audiolingual. Sudah siap? Belum ya. Mau. Siapa yang membuat Thariqah Asamiyah Asyafahiyah? Tidak ada? Kelompoknya tidak ada? Tidak ada yang membuat ini Thariqah Asamiyah Asyafahiyah? Tidak ada? Nah, tidak ada yang tanggung jawab nih. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya berarti pindah ke Thariqah Al-Mubasyarah. Silakan, ada tidak? Jangan sampai nggak ada yang ngaku lagi nih. Ada Ustaz. Nah, tafadhal Fatahillah. Nah. Maaf ya Saud. Maaf ya Saud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab wa talibah, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah Ustaz, khair. Anta kaifa Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Bi ayyi tarkaban ila jami'ah? Ana bil hafidh ya Ustaz. Bil hafidh wa anta? Kitar. Naam. Bil kitar al-kitar syariah am bati'ah? Bati'ah Ustaz. Bati'ah. Hayya nabda'u bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-an sanaftah ad-dars ilmu nafi'. Hal araftum ma huwa ilmu nafi'? Min fatah. Hal ta'rif min ilmu nafi'? Ma huwa ilmu nafi'? Al-ilmu mufid Ustaz. Ahsan. Wa anti ya hana, hal ta'rifina min ilmi nafi'? La'arif Ustaz. لا عليك لا بأس نحن سندرس من علم النفس إذا لا تعرفون المسلم الصالح ينتفي بكل ما خلق الله في الكون ويستعمل للجهاد في سبيل الله ونشر دينه وفيها أباه الله له من تجارة وسفر وأكل وشرب وغير ذلك. نعم. الآن المسلم أي المؤمن الصالح ينتفي أي يستطيع أن يحمل المفيدة
bikulli ma khalaqallah allazi yakhluqullahu fi hadzal alam wa yasta'miluhu lil jihad ay wa yastati an yaf'al lil jihad fi sabilillahi wa nashri dinihi wa nashri dinil Islam wa fima abahallahu lahu min tijaratin wa safarin. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yubihu lahu min tijaratin wa safarin fi hadzal alam wa akulin wa syurbin ay at-ta'am wa syarab. Wa makna syarab Ustaz? Oh, syarab bermakna diddu ta'am, at-ta'am wa syarab, asy-syarab. Oh, syarab. Nah, asy-syarab. Diddu ta'am. ولذلك فالعلوم التي يكشف عنها الإنسان كالعلوم الطبيعية. الإنسان يكشف أي يجد الإنسان العلوم الطبيعية الذي يستعمل في المستشفى ذلك العلوم الطبيعية والرياضيات ليست شرا والرياضيات العلم يستعمل في الشركة وليست لشرا ليست للحرب ولكنها تخضع لإرادة الإنسان وأخلاقه. الإنسان يريد أن يخضع إرادة وكثيرا ما تكون نافعة والذي يستعمل الإنسان للمفيدة العلوم المفيدة فيحوله الإنسان ضارة بسوء استعماله الإنسان ضارة بسوء استعماله وفساد تربيته. إن العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء تعين الإنسان على استخدام المادة. العلوم الطبيعية العلوم يستعمل في المستشفى والفيزياء والكيمياء كذلك الذي يستعمل الممرضة في المستشفى كذلك تعين أي تساعد الإنسان على استخدام أي على استعمال المادة وليس من وظيفتها أن تعلمه كيف يستخدمها وليس ليس من وظيفتها من مفيدتها أن تعلمه تدرسه كيف يستعملها في علومها كالكبريت يعطي نارا يمكن أن يحرق بها بيت على سكان. Ini soal. Kibrit, ma makna Ustaz? Oh, al-kibrit. Al-kibrit كذلك يستعمل المدخن كبريت. Oh, نعم Ustaz. للسيجارة كبريت. نعم. هذا. شكرا Ustaz. نعم. الكبريت يؤتي نار يمكن أن يحرق فيها بيت على سكانه أو يمكن يحرق على سيجارة فيكون من فعل ذلك مجرما يستحق العقاب فصار من فعل ذلك مجرما أي أو يمكن سارقا يستحق ويمكن أن يطبخ بها الطعام للإطعام الجائع الفقير. الكبريت كذلك النار كذلك يستطيع أن يطبخ الطباخ في المطعم ليطبخ
الطعام والشراب للجائع والفقير أو يمكن لكل إنسان في هذا العالم. Ustaz, apa makna yutbah Ustaz? يطبخ بمعنى ماذا يقلي Oh, nama. يطبخ. Oh ya. Syukran Ustaz. فمتى يتمكن المسلمون من هذه العلوم حتى يجعلها في خدمة دينهم وأمتهم. يتمكن المسلمون من هذه العلوم أي هذا الدرس حتى يجعلها في خدمة دينهم أي يؤتي خدمة لدينهم وأمتهم من هذه العلوم لأن العلوم الطبيعية مهمة جدا إذن يستعمله بصحيحا وليشدد حضارة إسلامية جديدة أي يبني الحضارة أي الثقافة الإسلامية الجديدة في هذا العالم لكل المسلمين وينقذ العالم من دمار تلك الحضارة المادية أي يساعد العالم من دمار تلك الثقافة المادية. يمكن هذه الدرس وهل هناك سؤال منكما؟ هل هناك سؤال منك يا هنا؟ ما معنى ينكذ يا أستاذ؟ ينكذ في أي سطر ينكذ؟ ينكذ بمعنى يساعد ينكذ يساعد. هل تعرفين المعنى يساعد؟ Lah Ustaz. يساعد بمعنى الإنسان والإنسان يمكن الإنسان ضعيف إنسان الأول ضعيف لا يستطيع أن يمشي ثم الإنسان الثاني يساعده ليمشي في الطريق. هيا يا رجل يمشي معي هذا يساعد. Naam. هل تعرفين المعنى؟ Ta'rif Ustaz. يساعد بمعنى ينقذ. شكرا يا أستاذ. يمكن هذا الدرس مني. هيا سنختتم بالحمد لله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz. نشكر الله عز وجل ونختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. طيب شكرا للفرقة الثالثة على تقديم الفيديو تطبيق الطريقة المباشرة. تفضل، هل عندكم المداخلات أيها الطلبة للفرقة الثالثة؟ طيب إذا لا يوجد سأعطي إليكم الزيادة
التي تتعلق بهذا الفيديو. أولا الأساس في الطريقة المباشرة هو يجب على المدرس والمعلم أن يتكلم باللغة العربية أم بلغة الحدب من الألف إلى الياء من الأول إلى الآخر. وقد فعلته هذه الفرقة ذلك الأساس. فذلك الأساس الأول خلاص موجود في هذا الفيديو. الثاني أفكر هذه الفرقة تهتم إلى المواد اللغوية إلى المواد القرائية ليست المواد اللغوية ليس المهارات اللغوية أقصد هذا. تهتم هذه الفرقة إلى الناس ليس إلى كيف تعلم المهارات اللغوية الأربع. هذا هو العيوب لهذا الفيديو من تلك الفرقة. إذن أرجو أن تصحح هذا الفيديو بتطبيق كيف أنت تعلم المهارات اللغوية ليست تعلم الثقافة ليست تعلم الناس القرائية فقط. هكذا. فهمتم الفرقة الثالثة؟ نعم أستاذ. نعم. لكن هذا الفيديو ممتاز جدا لأن المعلم قد تكلم باللغة العربية من الألف إلى الياء لا تتكلم بلغة الأم ولو حرفا. هذا هو أحسن. لكن أرجو أن المعلم علم المهارات اللغوية ليس الناس فقط الناس القراءة فقط. Mungkin هكذا. Jadi bagus ya, sudah, artinya dasar dari thariqah mubasyarah itu tidak boleh ya menggunakan bahasa atau lughatul ya. Sudah dilalui dari full Arab tadi, dari alif sampai ya atau dari awal sampai akhir. Sayangnya adalah tadi terlalu fokus mengajarkan Anas al-Qira'i gitu ya. Anas al-Qira'i. Sebenarnya sih dalam konteks pembelajaran qiraah ma'fihim al-muskilah gitu ya, tidak ada masalah. Hanya kan kita inginnya dalam konteks at-thariqah al-mubasyarah itu kan lebih kepada kaifa muallim al-maharat al-lughawiyah, bukan al-muallim al-ma'arif al-lughawiyah. Kita mengajarkan bagaimana keterampilan berbahasa, bukan pengetahuan bahasa gitu ya. Ini seperti itu. Jadi penyempurnaannya adalah nanti jadi madahnya diganti saja dengan misalkan maharah al-istimah wal kalam gitu ya. Nah, itu mungkin lebih munasib gitu daripada tadi menjelaskan tentang teks saja gitu. Meskipun dalam konteks qiraah sih oke-oke saja gitu ya, tidak ada masalah. Hanya kan kalau kita lihat fitrahnya thariqah mubasyarah kan sebenarnya bukan untuk qiraah gitu ya, tapi untuk istimah wal kalam gitu. Itu kan fitrahnya begitu, pakemnya begitu gitu. Sehingga tadi kurang sempurna kalau hanya berbasis kepada teks saja. Kenapa demikian? Karena dalam thariqah mubasyarah itu harus ada mengkoneksikan ya, mengaitkan baina dal wal madul istilahnya, antara konsep dengan benda nyata. Jadi ketika kita menyebutkan hadza kitabun, itu bukunya ada di depan saya. Hadza kitabun. Tidak hadza kitabun, tapi bukunya tidak ada gitu.
Harus ada hadza kitabun, gitu ya. Hadza qalamun misalkan dan lain-lain. Itu harus ada mengaitkan antara benda dengan konsepnya. Itu thariqah mubasyarah. Sehingga dalam konteks mubasyarah itu sebenarnya adalah yang penting dia itu berbicara dengan bahasa Arab dan konteksnya itu langsung ada di depan mata gitu ya. Jadi tidak terlalu memperhatikan la tahtam ila al-maharah al-qiraiyah, tidak terlalu mementingkan keterampilan memahami teks secara tertulis, tetapi yang penting paham terhadap apa yang diucapkan ya, karena ini kan ihtimamnya kepada al-jawanib asyafahiyah ya, bukan at-tahririyah, kepada aspek-aspek lisan. Itu saja sih catatan untuk penambahnya ya. Oke. Tafadhal al-akharun hal indakum al-mudakharat? Silakan ada tambahan, tidak apa-apa ya, sampaikan saja. Dengan bahasa Indonesia juga tidak apa-apa lah. Afwan, Ustaz. Nah, tafadhal Adam. Tadi berarti untuk kelompok kami itu konsep dari videonya itu agak salah sedikit, Ustaz ya. Sebenarnya kalau disebut salah tidak disebut sebegitu ya, Adam. Hanya mungkin lebih bagus kalau ini mengajarkannya konsepnya ke maharat saja. Kalau tadi kan kita melihat bahsun nas atau bahsul kitab gitu ya. Tadi kan begitu ya. Bahsun nas atau bahsul kitab yang seharusnya itu dilakukan oleh thariqah al-qawaid wa tarjamah gitu. Harusnya itu begitu. Hanya bedanya adalah ini full saja dengan bahasa Arab. Jadi nanti ada revisinya adalah coba nanti ngambilnya materinya yang istimah wal kalam, tentang istimah dan kalam ya. Istimah dan kalam itu ya tentang takbir ya, tentang takbirat gitu ya, tentang ungkapan-ungkapan yang singkat lah ya. Tidak perlu yang panjang-panjang, at-takbirat al-basithah gitu. Yang sederhana saja. Yang tadi sebenarnya bisa, itu tidak salah, tapi itu dalam konteks maharat qiraah. Yang kita inginkan dalam konteks maharat bukan qiraah gitu ya. Karena sekali lagi al-mubasyarah ini kan lebih menekankan kepada al-jawanib asyafahiyah. Itu sih Adam ya. Jadi bukan salah, tapi mungkin disempurnakan dengan mengambil madah atau objek yang berupa maharat istimah wal kalam lah. Itu saja. Itu dah. Ya, syukran, Ustaz. Tidak ada yang salah sih kalau menurut saya gitu ya, baik kelompok 1, kelompok 3. Kalau disebut salah kan berarti kan fatal gitu ya. Tapi menurut saya bukan salah, tapi memang kalau ada penyempurnaan hal yang wajar begitu. Karena inilah fungsinya diskusi seperti ini gitu. Oke. Yang jelas sih kelompok 1 dan kelompok 2 sudah membuat video dengan baik begitu ya. Sudah bekerja keras. Adapun tadi penambahan itu hal yang wajar sebenarnya, lebih kepada untuk menyempurnakan saja. Gitu. Tidak berarti salah, tidak. Itu sih menurut saya. Baik, mungkin hari ini kita 2 metode dulu ya. Untuk metode yang lain bisa memperbaiki jika memang masih diperbaiki, atau akan tetap dengan yang sudah ada, tetapi resikonya nanti kita akan perbaiki di akhir kemudian. Kam taraik lihat ada fasal, berapa metode sih untuk kelas ini yang akan dipresentasikan? PJ-nya siapa PJ-nya? Mana Ustaz? Fatah berapa metode Fatah semuanya? Sebentar. Karena lihat dulu. Ada qawaid wa tarjamah, mubasyarah, sam'iyah syafi'iyah, intiqaiyah, sama thariqah qiraah. Ada 3 lah ya untuk yang at-taraik at-taqlidiyah, untuk metode-metode yang konvensional ada 3. Nanti ada lagi yang at-taraik al-mu'asyirah,
metode yang modern. Jadi ada 3 lagi. Nanti kita minggu depan lihat 1 atau 2 ya. Lihat nanti bagaimana kasus videonya. Setelah itu nanti ada beberapa metode yang saya belum tahu ya, yang at-tara'iq al-mu'asyirah itu apa saja yang diberikan selain dari cooperative learning, kemudian jigsaw dan lain-lain. Nanti Fatah tolong dikirimkan metode apa saja secara keseluruhan yang kemarin sudah dibahas ya makalahnya. Khawatirnya nanti ada yang terlewat dari metode-metode klasik yang penting. Itu nanti akan saya perlihatkan beberapa video saja di YouTube begitu. Kemudian nanti kita adaptasi ke dalam tadris al-lughah al-arabiyah. Baik. أكتفي بهذا أيها الطلبة. شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم. إن شاء الله سنلتقي في الأسبوع المقبل في يوم الجمعة في نفس الوقت. وهيا نختتم هذا الدرس بقراءة الحمد لله جميعا. الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.